warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasha'ihul Ibad, makalah yang ke-54, halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal khamsun. Kila dawake apa al-ibadatu utawi ibadah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala iku hirfatun gawian ay tegese maksabun gawian itu mingkul li jihadin saking saben-saben arah. Wahanu tuha utawi warungi ibadah al-khulwatu iku nyepi. Tegese tukanuha warunge ibadah iku muhadatsatus sirri iku ora manggon ing sir ma'allah ing dalem sertane Allah Ta'ala. Haitsu la ahada ora ana wong iku maujud. Dan makalah yang ini menerangkan tentang bagaimana seorang yang ibadah itu dalam konteks ibadah ini adalah sebagai apa? Sebagai kesempatan kita untuk bekerja. Bekerja dalam artian bekerja itu berarti kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Sing diarani ibadah itu ya berarti kita melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan untuk apa? Untuk perwujudan kita takwa kepada Allah. Kalau dinamakan ibadah, ya, berarti ada hal atau sesuatu yang kita lakukan untuk apa? Untuk diri kita sebagai seorang hamba ini melakukan penghambaan kepada Allah. Baik itu zikir, baik itu wirid, baik itu sholat, kan kita melakukan itu ibadah. Kalau hanya diam, apakah bernilai ibadah? Maka tergantung pada apa niat kita. Kalau memang niat kita iktikaf dalam rangka taqarrub ila Allah, iktikaf berdiam diri di masjid itu juga bernilai ibadah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka penghambaan ataupun taqarrub ataupun mendekat diri kepada Allah itu adalah dinilai ibadah. Lah, ibadah yang baik itu adalah ibadah yang seperti apa? Sirri ma'allah, yaitu menyepi ya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menyepi itu bukan berarti sepi ijen tok gitu mboten. Ana wong belas ngono mboten. Tapi nyepi di sini
kita artikan bahwasanya ketika kita melakukan ibadah, hati kita itu sepi dari yang namanya godaan dunia dan seisinya. Contoh, menyepikan diri itu bukan berarti memang satu tempat sunyi mendukung. Ya, nggak mungkin sampai tiba-tiba sambil di pasar ya fokus itu tidak mungkin, kecuali memang nyepi ketika di masjid itikaf. Tapi nyepi di sini dalam artian hati kita itu sepi dari godaan-godaan dunia seisinya. Ya sudah, dalam konteks ibadah ya, ketika kita ibadah ya mari kita tinggalkan ya pikiran tentang dunia dan seisinya. Fokus apa? Ya fokus kita melakukan penghambaan kepada Allah. Lah, nyepinya hati kita itu sepi dari dunia, sepi dari hawa nafsu ya. Keinginan-keinginan dunia itu kita bisa pressing ya, bisa kompres, bisa kita tahan. Karena apa? Ya, karena kita melakukan ya. Dan juga nyepi ini diartikan sebagai apa? Gambaran terhadap penghambaan kita yang murni karena Allah. Terkadang orang itu beribadah itu kan merasa dirinya bahwasanya sangat dan benar-benar apa istilahnya, senang ya, hati itu tenang ketika kita setelah zikir, setelah sholat kan mari sumpah maca Quran. Ya mungkin karena di situ apa yang kita lakukan ya, ibadah yang kita lakukan dan kita melakukan itu tanpa ada unsur apapun, pokoknya bentuk penghambaan kepada Allah yang mungkin apa fadilahnya atau karomahnya Allah ya diturunkan kepada pasti ya. Karena menilai sesuatu itu ya apa yang kita lakukan ya nanti akan kembali pada hati dan ketenangan jiwa kita. Kenapa kok orang itu sampai senang dan rela, misalkan contoh majelis Riyadul Jannah misalkan, kemanapun apa jadwalnya ya, sejauh apapun tuwono pasti budal. Karena di situ ya dia menemukan ya tempat bagaimana di dalam hatinya itu ya bisa bertakarrub ilallah, senang dalam hatinya itu tenang, suka. Itu memang medianya. Lah, lewat penghambaan ini melalui media masing-masing. Ada yang senang bersolawat, ada yang senang ceramah dagelan, ada yang senang pajarian misalnya baik. Nah, ini memang media-media untuk kita melakukan itu. Dan modal kita untuk melakukan penghambaan, melakukan ibadah itu modalnya adalah di ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah takwa di sini itu dimaksudkan seperti apa? Ai aslu halil ibadati. Ai tegese utawi aslu halin, asal tingkai ibadah, sianatun nafsi iku ngrekso awak,
amma saking barang tastahiku kang netepi ing nafsu termasuk al-uqubati ing pira-pira siksa min fi'li saben-saben perbuatan maksiat au tarkin utawa ninggalake perintah. Nah, takwa di sini dalam artian bahwasanya konteks kita beribadah kepada Allah, modal kita kalau ibadah tadi kan kita melakukan perbuatan-perbuatan apa hal yang kita lakukan. Lah sebelum orang melakukan berarti modalnya adalah takwa. Modal takwa, kalau takwa kita diterangkan di sini itu ya kita ngerekso awak itu dalam artian melakukan apa istilahnya ngerekso itu bahasa Indonesianya apa? Istilahnya menahan diri ya, ngerekso awak niat ingsun wis bersusah payah dalam rangka bertakwa kepada Allah. Lah penghambaan yang di sini itu dilakukan karena apa ya? Yang modal takwa tadi salah satunya adalah mengerekso awak ya. Orang melakukan ibadah itu kan dalam dirinya itu pasti apa ya istilahnya, misalkan waktunya bangun ya wae tangi tapi kok adem males wis, tapi ini bentuk wujud takwa kita ya sudah kita rekso bagaimanapun caranya ngerekso awak niat tangi kaya ibadah pada Allah. Misalnya ono maneh rejeb ya, saya mau menyambut Ramadan ya, dengan apa puasa Rajab ya. Ini juga apa waktunya orang makan minum kita ngerekso awak poso misalnya seperti itu. Nek kuat juga usah daripada poso terus turu sedino bleng. Tapi bagian kuat ya kita ngerekso bersusah payah ya, namanya juga dalam konteks ibadah. Lah kemudian konteks ibadahnya takwa itu ya sudah dinamakan takwa berarti melakukan perbuatan-perbuatan perintahnya Allah, autarkin atau meninggalkan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk maksiat ya. Kalau ada semboyan STFJ ya sholat terus maksiat jalan ya boy dinamakan seperti apa ya. Ya kalau yang jelas kalau konteks orang semakin dia mendekat kepada Allah ya mungkin dalam dirinya semakin jauh dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wal maqalatu al khamisatu wal khamsun. Qala Malik ibn Dinar radhiyallahu anhu. Ihbis nyegah sira ai imna tegese nyegah sira salatan ing perkara telu min hisoli kang tetep saking pira-pira perkara al madmumati kang den paidu. Ada 3 macam yang harus sifatnya manusia umat Islam itu harus dicegah. Piye carane menungso umat Islam ini ojo sampai mempunyai 3 sifat ini. Opo kira-kira hatta sehingga ono takunu sapa sira minal mukminina iku tetep keduwe wong mukmin ai
tegese supaya tata sifat persifatan sira bihaqo iki kelawan pira-pira hakikate al imanu apa iman kal mukminina kaya pira-pira wong mukminin as-shadiqina kang padha bener fi imanihi ing dalem imane wong mukmin. Maka di sini kalau orang mukmin, orang beriman, orang Islam harus meninggalkan 3 perkara ini. Yang pertama apa? Al-kibro, yaitu nyegah sira ing sombong. Lah mengimbangi sifat sombong itu dengan cara apa? Bitawadhu, dengan cara kita bertawadhu. Iling-iling, kalau mencegah sifat kesombongan maka harus digandengi dengan kita melakukan tawadhu. Sombong yang di sini, hati-hati, kita sebagai manusia itu wal kibru utawi sombong huwa ar-ru'yatun nafsi, huwa ya al-kibr an-nafsi iku tetep ketuwe menungso bi'ainin kelawan meripat izin itu mulya wa ru'yatul ghairi lan ningali wong liya bi'ainin kelawan meripat sira al-haqarati ino. Sombong biasanya itu dia memandang dirinya sendiri itu dengan pandangan yang mulia. Paham ya? Jadi sifat sombong itu memandang dirinya itu dengan pandangan yang mulia, tapi ya memandang dirinya sendiri dalam pandangannya sendiri, merasa dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Lah ini jangan sampai ada pada diri kita. Apapun jabatanmu, apapun profesimu, bagaimanapun tinggi gelarmu, sama semua kita sebagai hamba Allah. Kalau indallah, munggui Allah, di depan Allah, derajat manusia itu sama ya. Gak pandang S-teller ya, S1, S2, gak pandang apapun. Yang penting ya, kalau kita dalam posisi orang yang sudah tinggi, entah itu tinggi pendidikan, entah itu tinggi derajat, entah itu tinggi ilmu, tapi jangan sampai memandang diri kita itu lebih mulia dari orang lain. Tidak usah ya. Perkara orang lain mau memuliakan kita ya alhamdulillah. Ya mungkin itu karena bentuk perwujudan dari nilai-nilai atau akhlak kita atau dari ilmu kita. Tapi kalau kita yang merasa memuliakan diri kita sendiri, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, dan menganggap orang lain itu lebih rendah dalam pandangan kita, maka masih ada sifat kesombongan di dalam diri kita. Ya dihilangi. Bagaimana caranya? Ya. Maka di sini orang Islam ya dilarang mempunyai sifat al-kibr, mempunyai sifat kesombongan. Lah lawan dari kata sombong harus dibarengi dengan ketawadhuan. At-tawadhu ya andap asor. Tawadhu itu andap asor. Wal kibru yakunu bimanzilati wal ujub yakunu bil
wa artinya di sini tawadhu itu ya sebagian apa? Orang yang melakukan ketawadhuan ya. Tawadhu dalam artian dia merasa bahwasanya andam asor ya. Perilaku andam asor itu jauh lebih mulia, jauh lebih apa? Bisa dilakukan oleh umat-umat Islam. Misalkan ya tawadhu itu kan menganggap dirinya itu lebih rendah dari orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Tapi dalam konteks ibadah kita memang harus apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan berarti sombong dengan amalan atau perbuatannya. Wis aku mau nyumbang kan, mau sombong berarti. Nyumbang 1 misalkan, ember. Barengi lagi saya habis nyumbang 2 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau tawadhu itu dia anggap asor, artinya dalam dirinya sering digunakan ya menganggap dirinya biasa-biasa saja seperti itu. Kan tetapi justru dengan ketawadhuan dia itu di mata Allah dia sangat atau bisa menjadi orang yang luar biasa. Wal hirsu utawi nyegah sira termasuk ing ngongso bil qanaati kelawan qanaah. Yang pertama tadi kita harus apa? Harus mencegah dari sifat sombong. Lah yang kedua, ngongso itu ya. Ngongso itu kan berarti apa ya? Ngos-ngosan. Ngongso, rekoso, ngongso, abot. Tapi dalam artian di sini hirsu itu berarti rakus. Ngerti rakus ya? Rakus dalam artian merasa apa? Tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Orang yang hidupnya apa? Istilahnya kaya ya. Tapi dalam dirinya masih ada kerakusan untuk menguasai ini dan itu ya, maka sejatinya dia belum kaya. Atau terkadang ketika kita melakukan ibadah kita itu tidak sadar bahwasanya pemberian Allah itu sangat banyak sekali tanpa kita diminta. Pernahkah kita meminta apa? Dikasih oksigen? Enggak pernah. Pasti yang diminta itu hanya kekayaan, ya Allah juga, ya Allah. Pasti hanya kebahagiaan itu. Kan seperti itu, ingin bojo sing wahyu, semlohe dan sebagainya, ya. Itu karena memang sifat kerakusan kita. Lah, diimbangi dengan apa sifat kerakusan itu? Ya bil qanaah, dengan menerima apa yang menjadi takdir Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah. Karena tidak ada yang tahu kita mau
kasih nikmat Allah, mungkin di balik ujian yang diberikan kepada kita ada kenikmatan-kenikmatan nanti yang akan diberikan kepada kita. Nggak tahu, maka sifat keragusan ya harus ditinggalkan dan harus diganti dengan qanaah. Lah yang ketiga, apa yang ketiga itu adalah wal hasada, hasud atau dengki, iri. Nah iki angel wis wong kena iri itu angel. Kalau sudah kena orang yang punya sifat dengki, iri, apapun yang kita lakukan pasti salah di matanya itu ya, pasti salah. Maka hasud di sini harus dibarengi dengan apa? Hasud itu adalah zawalin ni'matil mahsudi ila hasidi. Hasud ini berarti apa istilahnya? Dia mengharapkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Orang lain dikasih nikmat oleh Allah, dia dengki, dia iri. Kok gak aku ae sing duwe pajero ya? Kok gak aku ya padha-padha ibadahe malah aku sing rajin sembahyang. Tapi kok aku sih dikai Innova ya. Kurang dikai Alphard ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada sifat keirian yang seperti itu. Lah orang yang melakukan konteks seperti itu berarti dalam dirinya masih ada kedengkian. Maka harus dibarengi dengan apa? Bin nasihati, dengan nasihat. Kalau nasihat itu berarti apa? Dia mencari istilahnya apa ya? Memberi pengalaman kebaikan. Maka orang Islam di sini harus dan menjauhi 3 sifat. Yang pertama tadi adalah kesombongan, kedua keragusan, yang ketiga adalah kedengkian. Kalau mencegah agar tidak sombong, maka harus dibarengi dengan tawadhu. Kalau mencegah diri dari keragusan, maka harus dicegah dengan qanaah. Kalau mencegah diri kita dari kedengkian, berarti harus dibarengi atau diimbangi dengan nasihat. Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari 3 perkara yang dilarang, termasuk dalam kitab Nashihul Ibad ini. Dilarang sombong, ragus, dengki. Semoga kita dijauhkan dari 3 hal tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamu